Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh fenomenal di dunia pendidikan. Dan kali ini kita sudah hadir tokoh fenomenal Profesor Joseph Darmawan Pacewan. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto yang luar biasa. Ini Profesor datang ke SMA 15, saya bajak langsung minta podcast 10 menit saja. Iya, padahal baru siaran juga ya. Barusan baru live dengan Metro TV ya. Tapi harus bantu SMA nih, SMA sekolah-sekolah, dan beliau alhamdulillah menyempatkan waktu di sini. Prof, ini kita ingin dapat insight ya di dunia pendidikan dari Profesor. Sebetulnya di abad 21 ini arah pendidikan kita ini untuk guru-guru, para kepala sekolah, kalau mau ngembangin pendidikan yang berkualitas itu apa sih yang harus kita kerjakan fokusnya di abad ini? Aduh, pertanyaan susah nih ya. Simpel aja Bro. Bisa jadi judul disertasi. Ya, saya melihat memang perguruan tinggi termasuk persekolahan di dalamnya ya mengalami yang disebut dengan disrupsi pendidikan. Kalau kita melakukan atau mengelola pendidikan itu, mengelola pendidikan itu business as usual, konvensional, ketinggalan. Oh, siap. Ya, saya malah lihat di luar negeri itu sudah banyak loncatan. Betul. Ya, artinya dia tidak hanya bersifat konvensional, baik dari sisi pengajaran, terutama pada orientasinya. Jadi kan banyak pekerjaan yang hari ini digadang-gadang itu sekian tahun juga akan hilang. Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan lain yang baru yang membutuhkan literasi anak-anak muda kita yang menuju era ke sana. Oleh karena itu sekolah, perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya dia harus memiliki yang saya sebut dengan fundamental, yang visi fundamental perguruan tinggi masa depan. Apa yang saya maksud adalah bagaimana menerjemahkan tantangan-tantangan masa depan itu yang kemudian dia menjadi hidden curriculum di dalam pembelajarannya. Jadi kalau mata pelajaran kan gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan. Mau kurikulum merdeka, mau kurikulum belum merdeka, macam-macam itu, gitu. Label mata pelajaran itu ya gitu-gitu aja. Nah, yang butuh itu adalah bagaimana sosok guru nih, pendidik, kepada pendidik ya. Iya, kepada pendidik sebagai wujud yang menghidupkan kurikulum. Kurikulum itu benda mati. Dia tidak bisa apa-apa tanpa disupport oleh tentu sarana prasarana dan seterusnya, dan terutama oleh gurunya. Oleh karena itu LPTK sebagai produk pengasuh guru juga harus melek di sini, menangkap perubahan zaman itu dengan merubah kurikulumnya untuk masa depan. Nah, guru harus bukan hanya soal kompetensi pedagogik, profesional, sosial, pribadi, bukan hanya soal itu saja, tetapi bagaimana misalnya dia melek IT. Saya kira nih SMA 15 ini luar biasa ya. Saya lihat keliling tadi di beberapa ruas tuh luar biasa, dan ini juga ada broadcast seperti ini juga, ini bagian dari menerjemahkan mimpi masa depan pendidikan. Bahkan nanti Kang Toto, pendidikan itu anak-anak tidak selalu 5 atau 6 hari di sekolah. Mungkin di sekolah hanya beberapa hari. Selebihnya itu bisa di rumah, bisa sambil kerja misalnya. Kreativitas, entrepreneurship-nya juga bisa ditumbuhkan di situ. Tapi sekarang belum ada yang berani mendobrak itu ya, yang sekolahnya cuma berapa dan di luar dia. Nah, kita kan terjebak pada regulasi yang kaku. Ya, artinya memang kementerian, khususnya ini Kementerian Pendidikan ini harus bisa, tadi saya katakan kan pendidikan kena disrupsi nih. COVID itu membawa hikmah. Salah satunya mempercepat disrupsi pendidikan. Nah, harusnya segera membuka ruang-ruang itu. Saya lihat di media sosial ada perguruan tinggi yang sangat cair dalam pembelajarannya. Dia lebih banyak praktek di keluar bukan hanya di kampus tapi banyak di luar, dan keberhasilannya luar biasa. Nah, kenapa tidak dilakukan juga di perguruan tinggi kita dan persekolahan kita? Dimulai dari sekolah. Dari sekolah. Jadi homeschooling aja kan sudah diakui eksistensinya. Mengapa sekolah tidak hibrid hibrid dari soal pembelajaran sekaligus, termasuk juga nanti bagaimana orang tua itu juga diajak serta, diturut serta bagian dari pendidikan informalnya, terus tokoh masyarakat pendidikan non formalnya. Jadi pendidikan itu utuh, bukan hanya kewajiban sekolah. Sudah ketinggalan loh. Pendidikan hanya diandalkan pada pendidikan persekolahan.
Saya lihat di media sosial juga ada yang dia keluar dari sekolah, ya, kemudian dia belajar di luar, kemudian ikut persamaan, kemudian berhasil dan dia sekolahnya di luar negeri dengan hasil yang berprestasi ketika perguruan tingginya. Jadi ini tantangan. Ipan Ilih malah begini, Kang Toto ya. Sekolah itu bisa jadi katanya jadi penjara kreativitas. Bisa jadi. Kalau tidak dikelola dengan baik. Baik, betul. Jadi ini Prof, untuk meloncat ke masa depan ini, mempersiapkan masa depan ini, sebetulnya ide-ide tadi yang disampaikan oleh Prof itu kapan kita harus memulainya? Kalau nggak hari ini kita ketinggalan. Ketinggalan aja. Ya, makanya sebenarnya Menteri sudah bagus ya. Meskipun harus didukung gitu ya. Keinginan Menteri kan selalu teknologi IT ya. Tapi harus didukung oleh para ahli atau expert dari berbagai perguruan tinggi ada di kementerian di situ. Ya. Supaya nanti match. Jadi dibuat semacam grand design pendidikan kita misalnya 20 tahun di RPJP itu grand design-nya. Sekarang waktunya karena 2025 sampai 2045 Indonesia emas. Kalau nggak dikelola dengan benar, ya Indonesia emas jadi Indonesia cemas nantinya. Kalau nggak dikelola, makanya SDM kita itu harus dibuat semacam grand design pendidikan yang baik. Jadi kalau begitu Prof, pesan untuk para kepala sekolah nih, kan ini besok kita mau rakernas di Bandung tanggal 5 sampai 7. Asosiasi Kepala Sekolah. Ini pesan dari Profesor, kalau mau loncat ke abad 21 dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ini, kepala sekolah yang bagaimana yang bisa mewujudkannya? Yang berkarakter, kreatif, inovatif, punya talenta yang multi talenta, ya, tidak pernah cepat menyerah. Kemudian IQ, EQ, SQ-nya hebat gitu. Dan dia open mind, terbuka, dan kepala sekolah sebagai manajer. Dia bukan sebagai atasan yang bisa tunjuk-tunjuk saja, tapi dia sebagai manajer di sekolah, sehingga sekolah itu ya bisa dibawa oleh kepala sekolah itu menjadi sekolah bermutu. Pertanyaan terakhir Prof, bagaimana kalau ada kepala sekolah yang berani melakukan perubahan itu seperti apa yang disampaikan oleh Profesor, ide-idenya berani melakukannya sekarang, bagaimana? Ya, itu harus diapresiasi. Itulah wujud bagaimana kreativitas inovasi. Dan itu tidak harus menunggu aturan dari pusat. Yang aturan itu selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman. Dan kepala sekolah yang kreatif, yang inovatif adalah dia mimpi untuk masa depan. Selalu ke belakang. Selalu melampaui zamannya. Baik, terima kasih Profesor atas inspirasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pemirsa Libir Podcast dimanapun berada, anak-anakku sekalian, ini adalah Profesor kita dari UPI Bandung dan sudah menyempatkan hadir di ruang podcast ini. Ini adalah anugerah untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bob. Selamat melaksanakan aktivitas. Demikian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.